Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Welcome back to my channel, watashi wa Yoga Aziz. Sebelumnya kita udah bikin makanan khas India, yaitu Indian butter chicken atau kari ayam ala India. Dan sekarang saya akan buat video bagaimana cara membuat Japanese curry. Bahannya pun sangat sederhana ya. Cukup beli bubuk karenya, terus beli dagingnya mau ayam mau sapi, itu boleh gimana teman-teman, tapi kali ini saya pakai sapi. Terus ada tomat, ada kentang, ada wortel, sama kita pakai bawang bombay juga. Jadi cuman ada 5 lah, ada 5 komposisi atau 5 bahan yang akan kita pakai untuk memasak di video kali ini. Nah, saya juga mau ngasih itu ke teman-teman. Bentar, untuk karenya, teman-teman untuk bubuk karenya, teman-teman bisa pakai yang ini, golden curry yang ini harganya 42.000. Tapi ini rasanya mantap nih, meskipun mahal tapi worth it banget. Atau teman-teman bisa pakai versi murahnya, pakai yang ini, gitu ya. Walaupun saya lebih menyarankan pakai yang ini karena kalau yang ini lebih praktis. Jadi teman-teman tinggal celupin aja ke dalam kuahnya. Nanti dia akan langsung larut, tercampur dan mengental. Kalau pakai ini, yang pernah saya coba ini tuh harus ya sedikit pakai pengental lah, mungkin pakai maizena supaya lebih kental gitu. Kalau kita pakai ini nggak perlu, kita cukup cemplungin aja, biarkan ini sampai larut, nanti dia akan mengental dengan sendirinya. Oke, terserah teman-teman mau pakai bubuk yang mana atau pakai bumbu yang mana. Yang penting sekarang kita akan masak. Teman-teman cukup dengar dan lihat videonya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi di sini Yoga Aziz akan kembali memberikan tutorial bagaimana caranya membuat Japanese curry. Bahannya pun sangat simple dan sederhana, tidak seperti kari India yang butuh rempah-rempah yang banyak. Dan berikut adalah komposisinya. Bahan-bahannya di sini ada 2 bawang bombay, 2 bawang putih, terus ada 3 kentang, cuman yang satu udah saya hancurin pakai food processor. Terus ada wortel juga 2, terus daun salam juga sebagai aromatiknya. Nah, lalu ada daging sapi sebesar 500 gram. Saya menggunakan bagian sengkel. Kalau teman-teman mau pakai sirloin, tenderloin, rib eye, itu terserah teman-teman ya. Dan jangan lupa ini bumbu utamanya, golden curry Japanese curry mix, atau bisa pakai yang samtunya lagi, terserah teman-teman. Tapi kalau saya pakai yang golden curry biar lebih mantap rasanya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan rebus dulu kentangnya. Sebenarnya bisa sih nggak harus ngerebus kentang ya, cuman karena khawatir kentangnya nggak matang, jadi lebih baik kita rebus dulu secara terpisah. Nah, kita potong kentangnya menjadi kotak-kotak agar kentang ini menjadi lebih cepat matang. Jangan lupa juga bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Ini untuk kita tumis nanti bersamaan dengan bawang bombaynya. Oh ya, by the way, bawang bombaynya sebenarnya sudah saya iris pakai food processor. Sekalian cek sound aja sih ya sama food processor yang baru saya beli. Selanjutnya kita akan memotong daging menjadi potongan yang kecil-kecil. Jangan terlalu kecil juga ya, nanti juga rasanya nggak nikmat gitu kita pas kita makan. Kurang lebih untuk ukurannya seukuran sate lah kalau teman-teman mau gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak puas kalau dengan ukurannya kayak sate, ya terserah teman-teman, tinggal gedein aja. Nah, sekarang kita akan potong wortelnya menjadi irisan tipis ya.
Tapi kalau menurut saya akan lebih baik kalau dipotong menggunakan pisau seperti biasanya. Karena kalau pakai food processor kayak gini terlalu tipis sih. Jadi lebih baik teman-teman bisa pakai pisau secara manual aja ya. Bawang bombay juga kita iris tipis, sama seperti sebelumnya, rekomendasinya lebih baik dipotong pakai pisau seperti biasanya. Kalau pakai food processor gini terlalu tipis sih, jadinya nggak estetik juga sih. Nah, sekarang kita akan rebus kentangnya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara ngecek matang atau belumnya kentang, teman-teman bisa tojos atau teman-teman tusuk kentangnya pakai pisau atau pakai garpu. Kalau misalnya setelah ditusuk ternyata si kentangnya ini jatuh, berarti kentang tersebut sudah matang. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa tumis dulu untuk bumbu-bumbunya. Terserah teman-teman ya, mau pakai mentega boleh, mau pakai minyak kelapa juga boleh. Karena mau menumis daging ya supaya lebih gurih ya saya pakai Blue Band aja. Kalau udah panas langsung masukin dagingnya, terus kita aduk sampai warnanya berubah. Dan jangan lupa dikasih seasoning, kasih garam sama merica. Kalau teman-teman ngerasa teflon atau pancinya ini lengket, teman-teman bisa tambahin minyaknya supaya yang nggak lengket dan nggak nempel gitu toh. Kalau udah teman-teman bisa masukin bawang bombay sama bawang putihnya. Teman-teman tumis sampai bawang bombaynya berubah warna menjadi agak kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Kalau sudah masukkan wortelnya dan jangan lupa juga masukin kentang yang tadi udah kita rebus. Sekarang masukin air kurang lebih 1 liter lah, atau sampai semua bahan-bahan tersebut terendam. Jangan lupa masukin daun salamnya, terus juga saus tiramnya kurang lebih 2 sendok makan, atau kalau mau dikurangi juga bisa 1,5 sendok makan. Kecap asinnya juga sama, kurang lebih 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan. Nah, saatnya sekarang kita memasukkan bumbu utamanya, yaitu bumbu kari. Langsung saja dimasukkan, lalu kita aduk sampai bumbunya ini benar-benar larut. Dan jangan sampai ada bagian bumbunya yang menggumpal, dan kita pastikan semuanya larut dan tercampur dengan airnya. Kalau warna kuahnya sudah berubah menjadi kecoklatan, sekarang kita cukup menunggu sampai airnya ini mendidih dan mengental. Nah, kalau misalnya kuahnya sudah seperti ini, sudah mendidih dan sudah mengental, teman-teman bisa cobain rasanya seperti apa. Kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin lagi bumbunya.
Tapi kalau memang sudah pas, teman-teman bisa matikan apinya dan kari Jepang siap untuk disantap. Setelah matang, teman-teman bisa ambil nasi dari rice cooker atau magic jar yang masih hangat, kemudian santap bersamaan dengan kari Jepang yang wadidaw, prikitio. Pokoknya mah mantap lah. Valid, no debat. Oke teman-teman, jadi itu adalah bagaimana cara membuat Japanese curry. Variasinya bisa ditambahin sih, mungkin dari sayurannya atau mungkin dari daging itu sendiri, mau diganti juga terserah. Kini saya kembalikan ke Yoga Nurazis, si host Bacro. Oke teman-teman, jadi itu adalah tutorial bagaimana cara membuat Japanese curry yang sederhana. Teman-teman bisa tambahin ebi furai supaya lebih bervariasi lauknya, atau sayurannya juga bisa teman-teman tambahin atau teman-teman ganti sesuai yang teman-teman mau. Pokoknya sesuai selera teman-teman. Tapi kalau Japanese curry yang wajib ada wortel sama kentang, itu wajib ada. Soalnya kalau misalnya nggak pakai wortel sama kentang itu nggak afdol kayaknya. Oke, bukan Japanese curry. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like, di share, dan di subscribe. Kalau nggak suka nggak usah di dislike ya. Nggak usah di like juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di dislike. Oke teman-teman, kalau begitu saya akhiri video ini. I'm Yoga Razis. Sayonara.